Gimana cara melipat gandakan uang dengan cepat? Oh, judulnya ngeri ini ya. Tetap sampai beres ya. Oke, jadi teman-teman semua, ada kasus di mana orang itu ketika dia sudah punya duit, bingung mau dipakai apa. Apakah Anda ngalamin kayak begitu? Atau masih ngalamin bingung dapetin duitnya? Ya? Ada dua level manusia. Level 1 ada level gimana caranya dapetin duit, gitu kan? Buat makan aja masih sulit. Dia akhirnya berjuang gila-gilaan, bekerja keras untuk bisa menghidupi kehidupannya, istrinya, anaknya, keluarga besarnya. Intinya buat makan aja sulit dan dia nyari duit gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 ada level di mana dia tuh udah punya duit, cuman bingung ini duit pakai apa lagi gitu kan. Nah, ada di mana curhat tuh ya dari temen bahwa dia tuh dulunya kerja di luar negeri ya, sebagai TKI, TKW gitu kan. Di sana kan gajinya gede tuh ya, balik ke Indonesia ngumpulin duit udah banyak tuh. Pas nyampe Indonesia ngalamun gitu kan, dipakai naon duitnya, bingung gitu ya. Nah, maka teman-teman semua ini kudu ngerti nih, ilmu ini kudu paham. Uang teman-teman hanya sekedar bahan bakar. Selagi ini mindsetnya ya, uang adalah bahan bakar. Bahan bakar ini ya akan mendidihkan air atau masakan atau apapun lah ya sampai tutung, non tutung istilahnya, sampai gosong atau sampai matang secukupnya atau malah mentah. Ini tentang kita nih. Uang itu bisa jadi positif, bisa negatif, bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu loh, tergantung di tangannya yang siapa. Termasuk misal nih ya, Anda nih nonton video ini ya, saya kasih duit, cerot. Wah, kasihnya kok cerot 10 miliar. Ayo dipakai apa ayo? Hah? Bingung nggak? Nah kan bingung kan? Nah kan? Kan dibilangin, tidak semua orang ketika punya duit itu kebayang mau dipakai apa. Bahkan ketika mereka sudah merencanakan, misalkan kamu nanti saya kalau punya duit 1 miliar mau dipakai ini. Kenyataannya kalau udah dikasih nih duitnya belum tentu dipakai itu. Bener gak? Ayo ngaku udah ya. Bener gak? Makanya ilmu tentang uang menjadi sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Kang, saya sekarang udah punya duit. Katakanlah saya punya duit tabungan 100 juta di tabungan nih, ya amin ya. Atau misalkan 30 juta lah katakanlah. Baiknya saya dipakai buat apa? Nah, itu pertanyaannya. Pakai untuk bisnis, ya. Resikonya ataupun konsekuensinya ketika Anda pakai untuk bisnis, Anda kudu ngerti zona di mana Anda bermain. Kalau Anda bisnis restoran, kudu ngerti bisnis restoran. Kan kayaknya kalau 30 juta juga gak cukup kalau restoran, kecuali bikin warung-warungan ya. Intinya adalah kalau bisnis terjun ke dunia tertentu itu, Anda kudu paham zona perangnya. Ya, OPEX-nya, CAPEX-nya, bisnis modalnya, datengin customer-nya, cara manage ini dan segala macamnya kudu paham. Itu kalau misalkan Anda memutuskan untuk lempar duit di bisnis. Clear? Yang nomor 1, Anda kudu paham zona perangnya, kudu paham tentang bisnis modalnya, kudu paham gimana tuh menetes your bisnisnya, revenue streamnya dari mana, cara dapetin trafficnya kayak apa, cara ngehemat costnya di mana dan segala macamnya. Ya, itu nomor 1. Anda silakan lempar ke bisnis dan pastinya Anda paham yang tadi. 2, pastinya ketika Anda terjun di bisnis, Anda akan meluangkan waktu fokus energi Anda ke situ. Ya, sehingga Anda tidak bisa menggarap yang lain. Ya kecuali Anda sebagai business owner. Bedanya kalau business owner itu udah punya tim, punya manajemen, nah itu juga PR lagi tuh nanti ya. Intinya adalah Anda akan dituntut untuk fokus ngegedein bisnis itu. Ketika Anda punya duit, misalkan katakanlah tadi 30 juta atau 100 juta. Dan masih banyak lagi. Itu kalau bisnis. Yang pasti mah rumit lah kalau bisnis ya. Nah, nomor 2, Kang, misalkan saya punya duit 30 juta, 100 juta, lemparnya kemana? 2, investasi. Investasi macam-macam. Investasi non-real maupun yang real. Walaupun saya sendiri nggak pakai yang non-real ya. Saya pakai yang real semua. Ya. Non-real contohnya apa? Kayak reksadana, obligasi, dan segala macam tuh. Saya nggak main gitu. Ya mainnya di mana? Ya investasi di bisnis orang lain, jadi investasi tapi bisnisnya yang jalanin orang lain. Atau investasi di kebun, investasi di sawah, investasi di binatang ternak, sapi, kerbau, domba, naon-naon dan lain-lain ya. Investasi di tanah, investasi properti, kos-kosan dan segala macam. Itu investasi. Enaknya adalah kita nggak butuh waktu energi di situ terus kayak barusan bisnis. Plus juga nggak butuh tentang paham zona perangnya, bisnis modelnya gitu loh. Karena yang jalanin orang lain. Maka sebaliknya, kalau bisnis tadi Anda yang gelutin, investasi Anda kudu invest ke orang yang tepat. Kuncinya di orang yang tepat. Jadi investnya duit, pegang, kelola silakan. Invest nih silakan kelola sawahnya, kelola kebunnya, kelola hewannya, kelola kos-kosannya, kelola bisnisnya. Itu invest.
Investasi Anda sebagai investor, sebelum ngomongin produk, sebelum ngomongin tentang bisnis model, lihat siapa orangnya. Karena itu akan menentukan nasib Anda ke depannya. Saya dapat cerita banyak dari para dedengkot startup di Indonesia, banyaklah cerita gitu ya. Dari bagaimana dia pada saat diinvest sama perusahaan luar, nyampe angka puluhan miliar sampai ratusan miliar, sekarang malah justru pada menyesal nih gitu. Kenapa? Karena jadi gak dikontrol lagi sekarang. Dia tuh malah kayak semacam gue nginvest nih duit gitu ya, tapi gue nanam CEO misalkan. Nah, Anda kan awalnya dulunya berharap ya Anda yang jalanin sebagai pengusaha ya. Kecuali Anda sebagai investor yang kayak tadi. Jadi benar-benar ya tadi harus orangnya yang tepat lah, jangan sampai nggak tepat. Itu nomor 2. Nomor 3, nah ini rada langit kalau yang 3. Anda mainkan di sedekah ya, melipat gandakan uang dengan benar itu ya. Jadi bukan ngelipat-lipat gini, bukan. Ya, sedekahin gitu loh. Aduh, duit ngendap. Ingat, duit ngendap gak bagus. Mending puterin ke umat ya supaya itu jadi perputaran kehidupan. Nah, nanti dengan sedekah itu semoga terjadi kebuka tuh nanti jalan-jalan yang lain. Ya misalkan ada usaha lah, ada kerjaan baik, lain ada project lah, ada apalah segala macam. Percaya atau tidak, believe it or not. Tapi yang pasti itu terjadi. Ya saya pribadi saat bangkrut tidak semua budget saya itu dilempar untuk hutang semua. Saya lempar ada sedekahnya. Kenapa? Karena tadi ibarat sekali lagi sedekahmu bukan dari kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau kita miskinnya kelamaan gak akan sedekah, benar nggak? Maka sekali lagi sedekah aja gitu loh. Apalagi kalau Anda diberi amanah berupa uang yang jumlahnya banyak. Kan tadi uangnya nganggur kan kondisinya. Monggo lipat gandakan dengan bersedekah. Ya, sedekah di mana Kang? Banyak juga, gitu ya. Sedekah pagi hari, sedekah di hari Jumat, sedekah ke kerabat, ke orang tua, ke saudara dan segala macam, ke pondok, ke pesantren, ke masjid, wakaf, wah banyak. Monggo Anda mainkan. Intinya adalah konsep 3 tadi, main lipat gandakan di bisnis, ya lipat gandakan di investasi, lipat gandakan di giving, di sedekah. Semoga ini memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Itu aja mungkin, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share supaya dapat inspirasi buat yang lainnya juga.